Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana dengan NIM 210101026 Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 5 dan lokasi magang di UPTD SMP Negeri 35 Sinjai. Nah, melalui video ini, saya akan menyampaikan atau mempresentasikan sedikit mengenai laporan kegiatan pelaksanaan program magang 1 dan 2 di UPTD SMP Negeri 35 Sinjai. Pada kegiatan program magang 1, mahasiswa melakukan pengamatan terhadap kultur sekolah, kompetensi dasar pendidik yang meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, dan sosial. Kemudian, pengamatan terhadap pemahaman peserta didik, proses pembelajaran, dan refleksi hasil proses pembelajaran. Adapun kegiatan pada magang 2 yaitu mahasiswa melakukan telaah kurikulum dan silabus, telaah perangkat pembelajaran atau RPP, telaah perangkat pembelajaran berupa bahan ajar, dan telaah perangkat pembelajaran berupa instrumen evaluasi yang dilaksanakan di SMP Negeri 35 Sinjai. Tenaga pendidik memiliki peran besar dalam menentukan keberhasilan sistem pendidik di Indonesia. Oleh karena itu, untuk menciptakan sistem pendidikan yang bagus dan kompeten, diperlukan guru yang profesional. Hal ini yang menjadi salah satu alasan utama diadakannya magang 1 dan 2 bagi mahasiswa Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai yang dipilihkan lokasi magang melalui sistem online. Kemudian, saya akan memaparkan program kegiatan pengamatan magang 1. Yang pertama, indikator pertama yaitu pengamatan kultur sekolah. Nah, berdasarkan hasil pengamatan atau observasi di SMP Negeri 35 Sinjai terkait kultur sekolah, dapat saya simpulkan bahwasanya perilaku siswa terhadap guru baik di luar kelas maupun di dalam kelas itu bervariasi. Ada siswa yang berperilaku baik dan juga kurang baik. Dalam hal pembinaan yang dilakukan guru sudah cukup baik, sedangkan ketetapan guru dalam memulai jam pelajaran dan pergantian jam sudah tepat waktu, dan dalam hal yang penerapan 3S dan 5K sudah diterapkan dengan baik, serta di bagian kedisiplinan dalam membuang sampah terbilang baik. Contohnya dapat dilihat pada saat sebelum pembelajaran dimulai, peserta didik membersihkan halaman kelas masing-masing dan membuang sampah pada tempatnya jika mendapati sampah yang berserakan. Kemudian, indikator yang kedua yaitu kompetensi dasar pendidik. Kompetensi dasar pendidik terbagi atas 3 poin, yaitu yang pertama, kompetensi pedagogik. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan pada kompetensi pedagogik, pendidik tersebut sudah menggambarkan dirinya sebagai pendidik yang baik, sehingga mampu menjadi pendidik teladan bagi peserta didiknya. Selain itu, pendidik sangat membantu peserta didik dalam pembelajaran karena mampu memahami peserta didik pendidiknya dengan baik pula. Kemudian dalam proses pembelajaran, pendidik melakukan evaluasi agar dapat mengukur kemampuan peserta didik. Pendidik juga memberikan potensi bagi peserta didiknya untuk berkembang serta memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi peserta didik. Kemudian poin kedua yaitu kompetensi kepribadian. Berdasarkan hasil pengamatan mengenai kompetensi kepribadian guru bertindak sesuai dengan norma agama, hukum sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia dengan baik. Guru dapat dijadikan sebagai teladan bagi siswa, baik dalam lisan maupun tulisan, karena guru menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan bagi siswanya. Selain itu, guru juga membantu siswa dalam mengalami kesulitan dalam proses belajar. Kemudian pada aspek sosial atau kompetensi sosial, pendidik sama sekali tidak membeda-bedakan peserta didiknya, baik dari jenis kelamin, ras, kondisi fisik, serta status sosial ekonomi yang dimiliki oleh peserta didik, di mana hal ini dapat dilihat dari cara mengajarnya, berkomunikasi secara efektif, empatik, sopan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat sekitar dengan baik. Kemudian pada indikator yang ketiga yaitu pemahaman
peserta didik. Pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didiknya untuk mencoba dan berlatih dengan mempraktikkan secara langsung materi pembelajaran, sehingga pendidik dapat membedakan mana peserta didik yang sudah paham dan belum paham terhadap materi pembelajaran. Pendidik membantu peserta didik mengembangkan potensi yang dimiliki dan senantiasa membantu peserta didik mengatasi apa yang menjadi kekurangannya terkait dengan proses pembelajaran. Selanjutnya pada proses pembelajaran. Proses pembelajaran terbagi atas beberapa poin. Yang pertama, tahap persiapan. Tahap persiapan menyiapkan ruang kelas media pembelajaran. Berdasarkan hasil pengamatan, sebelum proses pembelajaran berlangsung, pendidik menyiapkan ruang belajar dan media pembelajaran seperti buku cetak, papan tulis, dan lain-lain. Dan pendidik memeriksa kesiapan ruangan untuk proses belajar mengajar agar berjalan dengan baik. Kemudian, pendidik memeriksa kesiapan siswa sebelum memulai pembelajaran. Kemudian pada tahap membuka pembelajaran. Sebelum memulai inti pembelajaran, pendidik menyampaikan kompetensi yang akan dicapai peserta didik dan rencana kegiatan pembelajaran, agar peserta didik dapat mengetahui dengan mudah proses pembelajaran yang dilakukan. Pendidik memberikan arahan untuk menyiapkan yang dipimpin oleh ketua kelas, dilanjutkan dengan membaca doa sebelum memulai pembelajaran dan membaca ayat-ayat Al-Quran selama 10 menit. Kemudian masuk pada inti pembelajaran. Sebelum memulai pembelajaran, guru terlebih dahulu mempelajari materi yang akan diajarkan oleh siswa. Karena berdasarkan hasil pengamatan, pada saat proses pembelajaran berlangsung, guru menguasai materi dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami peserta didiknya. Kemudian, pendidik mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan. Kemudian pada tahap yang terakhir yaitu tahap penutup pembelajaran. Sebelum pendidik menutup pembelajaran, pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didiknya untuk menyimpulkan materi yang dipelajari. Setelah itu, pendidik menyimpulkan materi pembelajaran dengan menggabungkan kesimpulan yang telah dipaparkan oleh peserta didik. Kemudian pengayaan dan tindak lanjut yang dilakukan oleh pendidik yaitu dengan memberikan tugas kepada peserta didiknya untuk dikerjakan di rumah masing-masing. Selanjutnya pendidik memberikan informasi kepada siswa untuk kompetensi berikutnya agar peserta didik mengetahui dan bisa belajar untuk pertemuan berikutnya. Kemudian indikator terakhir yaitu refleksi hasil proses pembelajaran. Berdasarkan pengamatan, maka dapat saya simpulkan bahwasanya pendidik lebih sering menggunakan metode ceramah dan tanya jawab tanpa menggunakan metode dan media pembelajaran yang lebih menarik. Pendidik melakukan pengamatan dari masing-masing indikator proses pembelajaran. Pendidik menggunakan teori belajar untuk memperluas pemahaman dari peserta didik dan juga memberikan kesempatan kepada peserta didiknya untuk bertanya, kemudian menyimpulkan materi pembelajaran yang telah dipelajari. Kemudian selanjutnya hasil pengamatan yang dilakukan saat magang 2 di SMP Negeri 35 Sinjai. Maka dapat saya simpulkan bahwa kurikulum yang telah diterapkan di SMP Negeri 35 Sinjai yaitu sudah menerapkan kurikulum Merdeka Belajar pada kelas 7 dan kelas 8 yang menekankan pada aspek afektif atau perubahan tingkah laku, dan media yang diterapkan atau digunakan yaitu buku dan internet. Modul pembelajaran yang disusun oleh pendidik tersebut berdasarkan tujuan pembelajaran atau TP dan capaian pembelajaran atau CP yang terdapat pada modul ajar. Kemudian, bahan ajar yang dipaparkan oleh pendidik memberikan contoh konkret yang terkait dengan materi pembelajaran. Selain itu, peserta didik juga dituntut untuk mencari materi dari internet sehingga peserta didik dengan leluasa menemukan materi dari berbagai sumber sehingga hal tersebut dapat memudahkan peserta didik dalam menerima dan memahami materi pembelajaran. Berdasarkan pengamatan, kisi-kisi yang diberikan untuk pengevaluasian sesuai dengan bahasan dalam kurikulum. Pemilihan soal evaluasi dinyatakan sesuai dengan tingkat perkembangan berpikir peserta didik. Hal demikian ditandai dengan adanya rumusan atau pilihan soal yang sesuai dengan materi yang telah diajarkan pada saat proses pembelajaran. Nah, selanjutnya selama proses pengamatan program magang 1 dan magang 2, saya selaku mahasiswa di sana
saya selaku mahasiswa magang di sana telah melakukan beberapa kegiatan, kemudian diberikan tugas. Adapun laporan harian pelaksanaan program magang 1 dan 2 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, di antaranya yang pertama yaitu pembekalan magang 1 dan 2, kemudian pelepasan dan pengamatan mahasiswa magang, serta berkunjung ke UPTD SMP Negeri 35 Sinjai. Kemudian yaitu melakukan pengamatan langsung kultur sekolah, konsultasi kegiatan magang dengan guru pamong, dan masih banyak lainnya. Nah, itulah tadi beberapa indikator yang dapat saya sampaikan mengenai laporan kegiatan program magang 1 dan 2 di UPTD SMP Negeri 35 Sinjai. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.